Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa ili amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pemateri kita hari ini sekaligus pembina Forum Sahabat Surga, beliau adalah Ustadz Alim Mahdi yang berjalan pos yang ke-23 pada hari ini Jumat tanggal 26 November 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpah acara kajian pada malam hari ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nikmat dapat berkumpul bersama dalam kajian online Forum Sahabat Surga yang ke-23 dengan tema tingkatkan kualitas diri yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ali Mahdi. Baiklah ayah bunda dan sahabat surga yang dirahmati Allah, perkenankan saya Citra Puspitasari secara laku moderator pada malam hari ini untuk membacakan serangkaian acara pada kajian malam ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nabil Fawasakif, yang kemudian akan disambung dengan sari tilawah oleh Ananda Muhammad Hafiz Ashraf dengan surah Ali Imran ayat 189 sampai ayat 194. Selanjutnya adalah pembukaan kajian, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi kajian, diikuti dengan sesi tanya jawab. Berikutnya adalah acara pembacaan doa, diakhiri dengan penutup dan ramah tamah dengan sahabat pos. Baiklah, sahabat surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kajian kita pada malam hari ini dengan umul kitab dengan harapan agar acara pada malam hari ini mendatangkan manfaat untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah dan Nabil Fawasakat kami persilahkan. Siapa? Naswa ya? Nabil Fawasakit Ustaz. Mana di ini ya? Di mana posisinya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi
والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ماذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Allah. ربنا إننا سمعنا مناديا
مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita menginjak acara Sari Tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Hafiz Ashraf. Kepada Ananda Muhammad Hafiz Ashraf, waktu dan tempat kami persilahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan. Dan dia berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau
engkau menciptakan semua ini. Engkau berapa? Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, tidak ada seorang penolong bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah beserta kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dari tilawah surat Ali Imran, semoga dengan bacaan Quran tersebut Allah selalu menerangi hati kita dengan cahaya Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pengumuman dari perwakilan pengurus POS kepada yang terhormat Bunda Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama perkenankan saya atas nama pengurus Forum Sahabat Surga menyampaikan beribu terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap sahabat surga yang telah setia bergabung dalam kajian kami hingga sampai di sesi ke-23 ini. Berikut ini saya sampaikan beberapa kegiatan POS, antara lain yang pertama adalah kegiatan konsultasi gratis seputar masalah usaha dan bisnis, masalah gizi gratis, dan layanan baca Al-Quran gratis. Silakan sahabat surga apabila berminat bisa dapat menghubungi Bunda Nurul Laili di nomor 0857 3652 3456. Yang kedua adalah kegiatan infak. Penyaluran infak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk panti asuhan atau yatim piatu, bisa dari keluarga Forum Sahabat Surga atau yayasan yang benar-benar membutuhkan. Kemudian untuk fakir miskin atau keluarga kurang mampu, baik dari anggota FOS, keluarga anggota FOS atau tetangga sekitar sahabat FOS. Selanjutnya adalah untuk operasional kajian. Kami mohon kepada sahabat Forum Sahabat Surga untuk bisa memberikan masukan kepada kami atau informasi jika ada saudara, keluarga, tetangga yang sekiranya layak menerima bantuan tersebut. Adapun saldo infak pekan lalu sebesar Rp2.210.000, pemasukan di minggu ini Rp1 juta, pengeluaran untuk operasional kajian Rp1.050.000, dan saldo infak pekan ini Rp2.160.000. Bagi sahabat POS yang ingin berinfak, bisa langsung ke rekening Mandiri di nomor 14200
17352765 atas nama Rohani Agus Isbandini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selalu kami mengharapkan dukungan dari seluruh anggota Forum Sahabat Surga, baik secara material maupun spiritual, sehingga kami selalu diberi kelancaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saran dan kritik yang bersifat membangun, selalu kami tunggu. Bisa WA ke admin. Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pengumuman semata karena kekurangan saya, mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Fitri yang telah menyampaikan laporan kegiatan POS. Menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti yang telah kita nantikan, yaitu kajian dengan tema tingkatkan kualitas diri yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Allah Ustadz Ali Mahdi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, beliau adalah Master Spiritual Building. Di samping itu beliau adalah seorang entrepreneur dengan segudang aktivitas. Dan beliau adalah CEO dan founder dari Master Shop Indonesia. Kemudian beliau juga certified Human Capital Bali, Direktur Penerbit Lingkar Madani, dan segudang aktivitas lain yang kita sudah ketahui. Demikian sekilas profil beliau. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak kajian pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Bunda Citra Puspitasari ya, bersama keluarga tadi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi famanih tada bihuda ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku, ayah bunda Muda FOS Forum Sahabat Surga yang dimuliakan Allah SWT. Pertama dan utama tentunya adalah rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat yang jika kita menghitungnya maka kita pasti tidak bisa mengatakannya. Wala ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak bisa menginggahkan. Mengira-ngira aja nggak bisa. Salah satu nikmat adalah, tentu nikmat yang terbesar adalah iman, Islam. Kemudian adalah nikmat kesehatan. Dan yang tidak kalah penting adalah, saudaraku sekalian, adalah nikmat ukhuwah.
nikmat silaturahmi seperti ini, silaturahim. Walaupun Allah dengan izinnya memberikan kemudahan bagi kita, walaupun kita berjauhan, bahkan ada di seberang pulau, ada yang di seberang provinsi, ada di seberang kota, bahkan ada di seberang sungai. Kita bisa bertemu dalam rangka mencintai agamanya, mencintai agama Allah, mencintai syariatnya. Kita dikumpulkan Allah SWT dalam kondisi yang sama, yaitu bersama-sama berniat meningkatkan keimanan kita dalam acara thalabul ilmi. Sehingga keimanan kita, keislaman kita ya ditingkatkan oleh Allah SWT yang kemudian ujungnya adalah mendapat kecintaan dari Allah SWT dan keberkahan di dalam hidup baik di dunia maupun akhirat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sahabatku, saudaraku yang Tuhan Allah SWT. Yang kemudian yang kedua adalah saya rasa bangga dan senang di dalam edisi yang sampai ke 23 ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT. Maka di kesempatan yang baik ini perkenankan saya berdoa untuk ayah dan bunda sekalian, para sahabat sekalian, mudah-mudahan ayah bunda diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan rezeki halal yang melimpah dan barokah, kemudian diberikan anak dan keturunan kita soleh dan soleh. Amin. Ya Allah. Rekan sahabatku, ayah bunda yang Tuhan Allah, meningkatkan kualitas diri adalah kewajiban kita. Kewajiban kita baik itu dalam ranah kehidupan kita di dunia ketika bermuamalah dengan orang lain, maupun kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam pengabdiannya, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sekarang lebih baik daripada kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Jadi sama aja itu merugi. Maka disambung dengan bunyi berikutnya, barang siapa yang harinya sekarang itu lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Hadis Al-Hakim. Walaupun hadis ini banyak yang mengkategorikan hadis dhaif, hadis lemah, tapi tidak ada salahnya untuk mengambil hal positif yang terkandung di dalamnya, selama tidak ada yang mengharamkannya dan selama tidak bertentangan dengan dalil sahih lainnya, maka itu boleh. Sebagai muhasabah, sebagai motivasi kita bahwa kita hidup harus selalu meningkatkan kualitas diri kita, baik kualitas kita di dalam beramalah dan terutama adalah kualitas diri kita ketika menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Satu contoh misalnya, kualitas diri dalam hal menuntut ilmu.
kita di dalam Islam diajarkan long life education ya, yaitu belajar ilal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat. Jadi kan belajar seumur hidup. Ya. Belajar ya, tarbiyah atau apa itu istilahnya, taklim dan lainnya adalah tahwilul jahiliyah ilal ma'rifah. Yaitu mengubah dari kebodohan atau kejahilian kepada pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian apa? Mengubah dari yang tahu menjadi fikroh, menjadi pola pikir. Jadi belum action, teman-teman. Jadi orang yang nggak tahu menjadi tahu, setelah tahu menjadi pola pikir, menjadi fikroh. Ya, setelah mengubah jadi fikroh, tahwilul fikroh ilal haroka, menjadi action, menjadi gerakan, menjadi action, menjadi amal. Maka amal itulah kemudian membuahkan hasil, ya. Ya, dari hasil kemudian tidak cukup dari situ, ya. Dari hasil kemudian berusaha memberikan atau mendakwakan apa yang kita ketahui dan apa yang sudah kita amalkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan meningkatkan kualitas diri. Misal, kalau kita mengenal atau mengetahui satu ilmu saja di dalam forum ini, atau forum yang lain, kajian-kajian yang lain, maka ketika kita paham, ya, maka menjadi fikroh kita, menjadi pola pikir kita. Setelah itu kita amalkan. Karena kalau ilmu yang sudah kita ketahui dan kita tidak amalkan, nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah nanti di padang mahsyar. Bahkan tidak hanya sekedar kita amalkan, tapi kita juga dakwakan, kita juga sampaikan ke orang lain. Walaupun satu ayat. Barang siapa mendapat petunjuk atau mengerjakan satu amal saja yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahalanya penuh tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Jadi seperti apa? MLM, multi level marketing pahalanya. Ayah bunda, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Kualitas dan kemuliaan manusia itu ditentukan oleh pikiran, ucapan, dan tindakan. Ya, makanya harus selevel itu, harus seragam antara pikiran, ya, ucapan dan tindakan, atau dari hati, ucapan dan tindakannya. Ya. Dan yang paling penting di dalam setiap aktivitas kita adalah hati kemudian. Walaupun itu satu rangkaian hati. Misalnya gini, apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan hati kita, maka itu kalau berupa doa, yang dikabulkan adalah apa yang dikatakan dalam hati, bukan di dalam ucapan. Gitu. Karena ucapan hanya sekedar, bisa jadi sekedar basa-basi. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tentu kalau kita menggarisbawahi meningkatkan diri ini adalah kita sebagai hamba Allah dalam meranah ibadah kepada Allah SWT, tentu kita harus perbaiki. Pertama, yang utama adalah keimanan kita. Kemudian apa lagi? Ibadah kita. Jadi pertama apa? Akidah kita. Kemudian kedua adalah ibadah. Kemudian baru yang lainnya. Nah, ini tidak gampang, sahabatku yang mengenal Ta'ala. Karena balasan
ya, dari performa kita di hadapan Allah SWT itu sangat luar biasa, penuh dengan kenikmatan yang dinamakan dengan surga, maka apa yang kita lakukan ini tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Misalnya, kita dilarang oleh Rasulullah ngerasani saudara kita. Tapi masih ada kita lakukan. Karena apa? Berat untuk menghindari. Kita tahu misalnya pahala sedekah, pahala tilawatil Quran, pahala sholat malam. Tapi banyak dari kita juga tidak melaksanakannya. Berat. Apalagi kemudian ibadah-ibadah itu diniatkan tidak karena Allah. Atau menduakan karena Allah juga dan karena manusia juga atau makhluk itu namanya mensekutukan. Jadi mensekutukan itu bukan tidak percaya dengan Allah, tapi orang yang percaya sama Allah tapi menduakan atau menyamakan dengan makhluk yang lainnya. Makanya disebut mensekutukan. Beda kalau tidak beragama, gitu. Beda dengan orang yang beriman atau ateis. Makanya pelakunya disebut dengan musyrik. Ya. Nah, inilah kadang-kadang kalau ibadah itu nggak kita niatkan ikhlas karena Allah SWT, seringkali kita itu berhenti di tengah jalan. Atau berhenti di ujung jalan, masih mending. Bahkan ada yang berhenti di seperempat jalan. Ayah bunda yang dimaksud Allah. Kemudian dari mana kita harus memulainya agar godaan-godaan, ujian-ujian ketika melaksanakan kebajikan-kebajikan, kebaikan ini pada Allah SWT, agar selalu bertahan dan istiqomah, ya. Nah, derajat istiqomah ini yang paling berat ya teman-teman. Pertama mungkin ketika kita taklim, ngaji seperti ini, kita pahami, di situ kemudian ada nilai hijrah. Dari nggak tahu menjadi tahu, kemudian kita berusaha untuk hijrah. Yang nggak tahu menjadi tahu, kemudian kita lakukan, ya, kita pahami, kemudian kita laksanakan, itu namanya hijrah. Tapi belum sampai ke tingkatan istiqomah, gitu. Maka istiqomah itu diperlukan effort ya, usaha-usaha yang lebih, ya, agar kita selalu continue. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah ya, barang siapa yang beramal sedikit tapi istiqomah, maka dia lebih baik daripada beramal banyak tapi tidak istiqomah. Ya, sekali beramal banyak, setelah itu gak pernah kelihatan. Ya, dan itu ternyata lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin. Misalnya setiap hari kita tilawah 1 lembar rutin. Sehari kita tilawah 2 lembar rutin. Itu istiqomah, itu lebih baik kata Rasulullah SAW. Nah, dari mana kita perbaiki ya amal-amalan kita supaya terjaga hati kita dari sifat riya, syirik dan lainnya? Kita perbaiki dengan apa? Keimanan kita. Dari apa? Dari keimanan kita. Gitu. Nah, sekarang coba saya share. Kita mulai perbaiki kualitas akidah kita, ya, dimulai dengan bagaimana memahami syahadat kita. Karena setiap orang muslim sejatinya adalah dia telah bersyahadat di hadapan Allah SWT, yang mengakui dan mengibadahi hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah, ya, dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah SWT. Matlul syahadat. Kita mulai dengan kandungan syahadat. Setiap kita itu terikat dengan syahadat. Karena kunci kita dijamin Allah masuk surga itu ketika ada setiap diri seorang itu ada syahadat. Hanya mungkin karena kita berislam itu mulai dari lahir, kadang-kadang tidak nyadar ya, kapan kita syahadatnya.
Beda dengan mu'alaf, ketika masuk Islam, ada syahadat, disaksikan, bahkan dikasih sertifikat kemu'alafannya. Bagaimana dengan kita? Dan kita sebenarnya sejatinya, ya sejak dilahirkan, ya sudah diajani, diikomatin, kemudian setiap kita sholat, ya bahkan kita dulu masih kecil ngaji juga belajar syahadat. Bahkan ketika sholat tiap hari, kita juga bersyahadat. Selesai. Tapi masalahnya, ayah bunda yang Allah SWT adalah bagaimana kita memahami kandungan daripada syahadat itu. Kalau arti syahadat kita sudah paham di dalam bahasa Indonesia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ayah bunda yang Allah SWT. Ternyata arti syahadat tidak cukup demikian. Ada sedikitnya 3 makna. Harus kita pahami sehingga kualitas keislaman kita, kualitas akidah kita ini benar-benar bisa meningkat dan berkualitas. Berislam itu tidak sekedar KTP, berislam tidak sekedar nunut gitu. Maka yang pertama adalah arti, makna kandungan syahadat itu adalah al-iqrar. Al-iqrar adalah ikrar atau proklamasi gitu ya dalam bahasa kerennya. Kemudian al-qasam itu adalah sumpah, al-misak itu perjanjian. Apa itu masing-masingnya kita jelaskan di sini. Pertama adalah ya, sebenarnya syahadat itu adalah berasal dari kata syahidah. Sebelum saya lanjutkan, bisa dimonitor ya materi di slide ya. Bisa Ustadz, bisa. Oke, terima kasih. Syahadat atau syahadat itu berasal dari kata syahidah, yang berarti memberitahu ya dengan berita yang pasti atau mengakui apa yang diketahui. Dari makna bahasa ini kita mendapati beberapa makna yang diisyaratkan Al-Quran tentang kata ini. Ya, misalnya pembesar Quraisy ya paham itu makna syahadat. Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah tokoh-tokoh orang kafir. Betul nggak? Bukan mereka itu tidak paham atau itu syahadat. Tahu. Bahkan mungkin lebih tahu, lebih paham tentang syahadat daripada kita. Itu. Tapi dia mengingkari, bahkan memusuhi. Itu bukan berarti dia nggak paham tentang syahadat. Justru mereka paham konsekuensi daripada syahadat, maka dia menolak dan memusuhi Islam. Nah, apa itu kemudian makna itu? Kita jelaskan berikutnya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi tentang keimanan mereka pada Allah itu bahwa orang Quraisy saat itu dia percaya dengan Allah sebetulnya. Ketika ditanya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, ya di surah Al-Zuhruf ayat 87 Allah berfirman, wa is'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, maka mereka menjawab, siapa yang mencipta mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Mereka juga mengatakan Allah. Makanya disebut musyrik. Dia percaya Allah, tapi juga percaya dengan patung-patung, percaya dengan berhala-berhala. Bukan mereka tidak percaya, teman-teman. Jadi kalau kita yang ada di sini, sahabatku sekalian, ayah bunda, percaya sama Allah, tapi juga percaya dengan yang lainnya, kemudian kita juga perlakukan mereka sebagai sandingan daripada Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang syirik. Alhamdulillah, benar. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Al-Iqrar. Arti pertama, Al-Iqrar adalah ikrar atau proklamasi. Ya. Ternyata arti syahadat tidak hanya bersaksi. Arti daripada makna syahadat tidak hanya menyaksikan, tapi juga ikrar. Ya. Apa itu ikrar? Ikrar atau al-iqrar adalah statement atau pernyataan
seseorang muslim mengenai apa yang diyakininya. Ya. Jadi ketika seorang muslim meyakini sesuatu, maka dia berstatement. Makanya kata-kata ikrar itu dipakai pada event-event tertentu atau hal-hal tertentu. Misalnya contoh begini ya. Apa ya? Peristiwa yang sering dipakai dengan kata ikrar. Misalnya ikrar apa ya? Ikrar jabatan misalnya. Atau ikrar apa ya? Artinya bahwa kalimat ikrar ini lebih sakral, tanda kutip ya, dibanding dengan kata percaya, dibanding dengan kata membenarkan, sekedar menyaksikan atau bersaksi. Karena apa? Dia punya konsekuensi atas kebenaran apa yang diyakini, ikrar. Makanya ikrar itu tidak bisa dipakai dengan kata sembarangan. Misalnya, saya berikrar bahwa ini HP saya. Ya lucu, nanti ketawain orang. Gak cocok. Ikrar menyatakan bahwa ini HP saya. Walaupun itu betul. Walaupun itu benar. Tidak cocok sebagai kata ikrar. Ikrar lebih dalam, lebih hebat dibanding itu. Maka syahadat itu maknanya adalah, kurang lebih adalah statement pernyataan ikrar. Yang dimana di situ ada konsekuensinya. Tidak sekedar menyaksikan, tidak sekedar membenarkan. Itu yang pertama, teman-teman. Ya, al-ikrar. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmu imam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu adalah contoh-contoh kata-kata syahadat yang diartikan ikrar. Rekan-rekan sekalian, sahabatku yang Allah SWT, setiap kita, nah ini, tolong kita renungkan ya ini ayat surat Al-A'raf ayat 172. Tolong ini diperhatikan. Allah berusaha menjelaskan kepada kita. Dengan ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini atau yang nggak hadir di sini bahwa kita sudah pernah bersyahadat. Sebelum dilahirkan kita di dunia ini, kita sudah pernah bersyahadat. Makanya Allah mengingatkan di surah Al-A'raf ayat 170 melalui firman-Nya, wa id ahada rabbuka mim bani adama min durihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Berarti kita semua ya. Ya. Ketika di kandungan ibu kita, kemudian kita akan dikeluarkan. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semua, kalian semua, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian, betul ya Allah, ya Tuhan kami menjadi saksi. Kenapa? Angtakulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Supaya kita nggak mungkir, supaya kita tidak ngeles. Nah, ditagih gitu, syahadat kita. Bahkan ada yang mengatakan begini, saat kita mengatakan, ketika Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kemudian kalau kita menjawab, lah, tidak ya Allah, maka dia tidak dilahirkan. Ada yang mengatakan begitu, ada ulama begitu. Makanya setiap orang yang dilahirkan manusia itu, baik dari keluarga agama apapun, dia pernah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Walaupun dilahirkan di non-muslim pun, fitrahnya adalah fitrah la ilaha illallah. Makanya kalau anak baru lahir, itu tidak berdosa.
Ini menjadi renungan sahabatku sekalian. Berikutnya. Selain al-iqrar, itu yang pertama. Makna kandungan syahadat yang kedua adalah al-qasam. Sumpah. Sumpah loh. Nah, kalau orang sudah sumpah biasanya nadanya di atas rata-rata. Betul nggak? Kalau standar misalnya 5 dB, kalau sudah bersumpah itu bisa 6 sampai 7 dB. Contoh. Tahu nggak? Ini HP saya loh. Ini HP saya loh. Itu masih datar, itu masih normal. Karena apa? Nggak ada kata sumpah, kan hanya pernyataan, statement aja. Ikrar pun enggak. Tadi kan saya berikrar. Ini ngapain juga berikrar kalau ya oke lah gitu. Itu HP kamu kan nggak perlu gitu. Apalagi sumpah. Maka saya kasih istilah contoh begini kalau bersumpah ini. Misalnya gini. Hei Hani misalnya. Ada nggak Hani sini? Ini saya punya HP. Kan kamu tadi dengan. Saya punya HP. Mosok Selim? Hmm. Iya, ini HP saya. Nggak percaya. Mulai temponya naik. Kok nggak percaya? Ini aku baru Sumpah loh. beli. Sumpah loh. Nah, Hmm. wah mosok. Aku bilang sumpah. Kalau sudah sumpah itu serius apa tidak serius? Serius. Serius. Syahadat kita juga begitu. Sumpah ya Allah, aku beriman kepadamu, beriman kepada Rasulmu. Ya Allah, aku berjanji, bersumpah aku sholat, berjanji akan zakat, bersumpah untuk mengerjakan semua perintahnya dan bersumpah menjauhi segala larangannya. Kan itu syahadat. Sumpah, Rek. Tidak hanya membenarkan, tidak hanya menyatakan, tidak hanya ngomong biasa-biasa. Pertama tadi al-iqrar, kedua as-sumpah. Maknanya dalam, friend. Merinding kita ini kalau kita bicara tentang syahadat. Makanya syahadat nggak main-main. Qalu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, maka baginya surga. Balasan tidak main-main. Tapi konsekuensinya, subhanallah, berat. Ada yang mengatakan begini, ada yang bertanya. Berarti Ustaz, syahadat itu bisa batal ya? Bisa. Bagaimana kalau resiko kalau batal? Kita bikin kontrak MOU, ada pasal-pasalnya. Kemudian kita nggak mengerjakan pasal-pasal tersebut. Kira-kira kontraknya bisa dibatalkan nggak? Bisa. Syahadat itu seperti kita kontrak kepada Allah dan Rasulnya. Apa sih itu al-qasam? Apa itu sumpah? Sumpah atau qasam adalah pernyataan kesediaan menerima akibat dan risiko apapun. Teman-teman, ngeri. Ini sudah ada akibat, ada risiko kalau kita mengatakan. Ya, ketika mengamalkan apa yang kita ucapkan, itu ada resikonya. Kalau katakan ini HP-ku, sumpah. Itu ada konsekuensinya. Kalau nggak benar, bisa dipenjara kita. Itu sumpah. Makanya jangan sembarangan kita bersumpah. Betul nggak? Bahkan bersumpah atas nama selain Allah, haram hukumnya. Supaya apa? Supaya nggak main-main. Sumpah itu ya atas nama Allah. Supaya nggak main-main. Dan itu berat konsekuensi dan resikonya. Muslim yang menyebut asyhadu berarti siap dan bertanggung jawab terhadap tegaknya syahadat, tegaknya Islam. Dan pelanggaran terhadap sumpah ini adalah kemunafikan. Pelanggaran terhadap sumpah ini adalah orang munafik dan tempat yang ada neraka jahanam. Itu kata Allah. Nah, bagaimana kalau kita sudah bersumpah, berikrar, nggak sholat, sudah ikrar, sudah bersumpah, tidak zakat ketika Ramadan, tidak puasa ketika Ramadan. Berarti kita akan mengingkari sumpah, mengingkari ikrar. Betul apa? Sangat betul, teman-teman. Ini yang perlu kita renungkan, teman-teman. Itu al-qasam. Ya. Ini kita diperingatkan oleh Allah SWT surat Al-Mu'nafikun.
idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah. Jangan sampai seperti ini ya, kita diingatkan ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, maka mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah ketika bertemu Muhammad. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, sumpah mereka sebagai pelindung, sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jangan sampai kita berperilaku seperti ini. Ya, sudah bersyahadat, tadi ya, berikrar, bersumpah, tapi nggak kita kerjakan. Jadi kita seperti orang munafik. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah al-misak, janji. Jadi makna kandungan syahadat yang ketiga adalah janji. Siapa yang nggak pernah berjanji seumur hidupnya? Janji kalau pinjem barang harus dikembalikan. Bahkan janji ketemu aja itu ditagih. Janji itu adalah hutang, betul nggak? Nah, ini janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Janji kita kepada pencipta kita, raja diraja kita. Bukan sekedar janji kepada wali kota, mohon maaf, tidak sekedar janji kepada bupati, gubernur, bahkan presiden, tidak, tapi kepada pencipta seluruh alam ini. Janji kita, bukan kepada manusia. Ya. Al-misak adalah perjanjian teguh. Syahadah juga merupakan perjanjian yang teguh. Al-misak yang harus diterima dengan sikap samaan wa'ato'an. Kami dengar dan kami taat ketika Allah menyuruh kita beramal atau menjauhi segala larangannya. Didasari dengan apa? Iman yang sebenarnya terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat nanti, hari akhir, qadar baik maupun buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya percepat sedikit. Nah, kemudian syahadat yang dimaknai dengan totalitas yaitu al-iqrar, al-qasam, al-misak, itulah yang disebut dengan iman. Jadi iman itu tidak hanya berucap di lisan saja, ya, tapi syahadat yang benar-benar syahadat, yang kemudian al-qaul yang pertama diucapkan, kemudian tasdikun biqorbi, dibenarkan dalam hati, jangan lain hati, lain di bibir. Itu nggak sempurna iman kita, kan ada lagu lain di hati, lain di bibir, lain di hati, nah gitu kan. Itu bukan begitu, harus sama. Yang diucapkan dalam ucapan lisan kita, tasdiku bilqolbi dalam hati kita, dan kemudian diamalkan dalam perbuatan. Itu yang namanya iman yang sesungguhnya, 3 rangkai. Jadi jangan hanya percaya, ya, dengan diucapkan sudah bersyahadat, tapi nggak kita amalkan. Teman-teman sekalian, itulah keyakinan yang benar, ya. Kemudian yang berikutnya harus istiqomah. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ketika kita sudah mengerjakan dari tidak tahu, menjadi tahu, setelah tahu, menjadi pola pikir, setelah pola pikir kita amalkan, kemudian kita dakwakan, kita sami ke orang lain, harus istiqomah agar bisa selamat. Kalau belum istiqomah, belum tentu kita selamat. Ya, ikhwatul iman, Bapak Ibu, sahabatku Allah. Ya, istiqomah adalah perbuatan yang paling berat. Ya. Tapi Allah memotivasi di dalam surah Al-Ahqaf, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basyir wa la tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun naru wa malakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsurun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka pula tidak bersedih hati. Ya, ini mohon maaf ayatnya salah nih.
Qala rabbuna Allahu summastaqamu seharusnya. Wala tanazalu malaikatu wala takhafu wala tahzanu. Jadi kalau orang istiqomah ketika menyebut bahwa Robnya itu adalah Allah, ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, kemudian dia beristiqomah, maka Allah akan menjamin bahwa pada dirinya tidak ada kekhawatiran, tidak ada galau, tidak ada gelisah, dan mereka jika tidak bersedih hati. Itu jaminan orang istiqomah. Dan mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ketika istiqomah baru muncul ayat ini. Jadi tidak hanya sekali dikerjakan kemudian tidak lagi, berbuat baik tidak lagi, harus continue walaupun itu sedikit, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Amr bin Abi Amr Sofyan bin Abdullah. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam. Suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya kepada seseorang kecuali kepadamu. Nah, jadi ini ada orang yang bertanya pada Rasulullah, katakan aku tentang Islam. Kan setelah aku bertanya, aku nggak bertanya lagi dengan orang lain. Maka kata Rasulullah Rasulullah bersabda, katakanlah aku telah beriman pada Allah, kemudian berlakulah istiqomah. Udah cukup, itu udah Islam. Nggak usah tanya lagi. Ayah bunda, di terakhir ini, ketika orang sudah beriman dengan benar, al-iqrar, al-qasam, al-misaq, kemudian istiqomah, maka Allah memberikan 3 keutamaan. Ini yang kita cari, teman-teman. Inilah yang kita cari dalam hidup kita. Perhatikan. Pertama adalah kita dengan as-saja'ah, keberanian. Keberanian dalam mengarungi hidup ini. Harus optimis. Berani dalam beramal. Bertindak. Tegas dalam kebenaran. Berani ketika menolak kemungkaran. Itu tidak akan diberikan kecuali bagi orang-orang istiqomah. Jadi jangan cari istiqomah terlebih dahulu, cari keberanian terlebih dahulu. Yang kita cari ada di istiqomah. Maka kalau istiqomah sudah kita dapatkan, maka as-saja'ah atau keberanian itu akan otomatis diberikan Allah SWT. Dan yang kedua adalah al-itminan. Yang kedua diberikan ketenangan. Coba teman-teman. Ada nggak orang bahagia hidupnya, walaupun banyak uang, tapi dia nggak tenang hidupnya? Nggak bisa. Ketika disebut diberikan keberanian, kedua adalah ketenangan dalam hidup kita. Ya, keberanian dalam hidup kita, tidak takut siapapun kecuali takut kepada Allah SWT, atau takut pada siksanya Allah SWT. Ya, jadi keberanian dari ketenangan, kedua adalah tafaul, adalah optimisme. Makanya orang yang pesimis itu haram hukumnya. Orang putus asa itu haram hukumnya. Ya, dengan kita istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Sekali lagi, pertama dengan keberanian, kedua adalah ketenangan hidup, kemudian optimisme. Maka ujung-ujungnya yang terakhir adalah apa teman-teman? As-sa'adah. Kebahagiaan. Kan ini yang kita cari. Bahagia yang bagaimana? Ya. Bahagia dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja, karena dunia saja itu adalah permainan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Nipu kesenangan di dunia. Maka dengan istiqomah, ya, kita berikan keberanian, diberikan ketenangan, diberikan keoptimis, kemudian kita berikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Saya kira itu, ya, ayah bunda yang bisa sampaikan. Mungkin jika ada nanti pertanyaan atau sharing-sharing, kami persilahkan, ya. Ya,
Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian untuk meningkatkan kualitas diri kita, terutama kualitas diri kehambaan kita kepada Allah SWT dengan cara pertama memperbaiki kualitas keimanan kita. Kita koreksi dulu syahadat kita. Ya, kita perbaiki lagi bagaimana syahadat kita, apa makna syahadat, ya. Ternyata ada 3 tadi, makna al-iqrar, al-qasam, al-misak. Ikrar, sumpah dan janji, itu kemudian itulah namanya iman. Iman tidak cukup dikatakan, tapi juga dibenarkan dalam hati, kemudian diamalkan, kemudian istiqomah. Maka setelah istiqomah itulah kita diberikan keberanian, ketenangan. Walaupun sendiri hidup, kita diberikan keberanian. Jadi kita sebagai ketenangan juga. Ada yang takut tentang rezeki. Kalau kita istiqomah, Allah akan membereskan dan kita menjadi tenang. Ya. Tafaul, optimis menjalani hidup ini kemudian. Itulah kunci daripada kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ali Mahdi atas kajian yang sangat mendalam pada hari ini. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada acara sesi tanya jawab kepada para sahabat surga. Yang mempunyai pertanyaan silakan. Silakan, ternyata kayaknya nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, bisa pulang lebih awal kita. Monggo kepada para sahabat surga yang mungkin ada yang bisa ditanyakan. Sepertinya sudah, insya Allah paham ya Bu, Bunda ya. Insya Allah ya, nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Saya Ustadz. Cukup. Oke, Maaf monggo. Ustadz, saya Hani. Nggak dengar, ada yang bertanya nggak ini? Nggak dengar saya. Hani Ustadz. Ada Ustadz. Mana? Hani Mojosari. Mana? Nggak ada yang Nggak tanya dengar? ini. Oh gitu, sentimen nih. Oh iya, iya, iya. Hani, heran ya. Ya. Oke, tanya opo. Ayo, silakan. Ya gini Ustadz, terkait dengan putus asa tadi ya. Kayak katakanlah bunuh diri. Terus menyikapi bunuh diri. Terus menyikapi ada kayak di luar negeri itu loh. Ada tempat untuk, saya pernah baca sih, ada tempat untuk rumah, apa ya, kayak tempat untuk fasilitas untuk membunuh dirinya gitu loh Ustaz. Iya, untuk ada sarana katakanlah gitu ya. Untuk untuk bunuh diri dengan aman gitu ya. Dengan aman gitu kayaknya ya. Dan sukses. Dan sukses dan masuk surga gitu. Iya. Allah. Apa ya, kayak sepertinya terlalu terlalu ngeri gitu loh. Terus menyikapi hal seperti itu gimana Ustaz? Ya jelas, itu berarti memfasilitasi yang diharapkan oleh Allah. Kalau memang itu dilakukan oleh orang muslim, berarti dia sudah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Karena Allah itu sudah jelas melarang, banyak ayatnya. Ya, ayat-ayat yang melarang tentang orang yang bunuh diri. Putus asa aja nggak boleh ya, misalnya pesimis, waduh kayaknya aku nggak bisa ini closing, itu aja nggak boleh sebetulnya, apalagi bunuh diri. Di surat An-Nisa itu Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang. Kamu bunuh diri, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Itu ancamannya. Jelas. Nah, apalagi kemudian memfasilitasi, ya misalnya dipromokan, ayo baru di launching fasilitas bunuh diri, ya dengan pisau tertajam, ya fasilitas AC menyejukkan, gitu kan, atau tali tambang ekspor, gitu kan, kualitas ekspor, tetap neraka gitu, Kayak di Korea itu loh Ustadz, artis-artis yang sudah tenar gitu ya, dia itu depresi, terus akhirnya dia putus asa, malah bunuh diri.
Ya, memang Seperti kalau itu. dari beberapa catatan, survei dan lainnya, justru negara-negara yang secara ekonomi itu bagus ya, dunianya bagus, tapi ketenangan dalam jiwa nggak ada. Makanya kenapa tadi Iya. materi kita tuh cenderung kita perbaiki dulu, ya, hubungan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kebahagiaan kita itu kebahagiaan di akhirat. Bayangkan ya, ini ada Kang Rofi'i. Saya sama Kang Rofi'i umurnya sama, hampir 50 tahun. Berapa tahun lagi sih? Ini sudah kita nikmati 50 tahun aja ijek koyak ngene kan. Ya, kalau 63 tahun kan tinggal 15 tahun, 14 tahun lagi. Apa yang makanya tadi Allah mengatakan dunia itu hanya permainan, bahkan menipu. Makanya banyak artis, banyak tenar kan dari zaman tahun 70-an aku dengar ya, para artis hebat malah matinya bunuh diri, betul nggak? Di luar negeri tapi kalau dulu belum ada di Indonesia, nggak tahu sekarang ya. Begitu. Karena apa? Dia tidak punya agama, dia tidak beriman. Jadi kebahagiaannya dicari adalah kebahagiaan dunia. Begitu di dunia merasa dilecehkan, merasa tidak diperhatikan, dia depresi. Kemudian dia bunuh diri. Karena apa? Dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu bahwa nanti di akhirat ditunggu. Ternyata ada malaikat ya, kaget dia. Akhirnya nggak ada. Nah, gitu. Ya apa kalau begitu? Ya, nah itu fenomena-fenomena yang Masya Allah ya difasilitasi ya. Ya sama dengan kita dilarang judi, kita dilarang minum khamr, tapi kan difasilitasi. Bahkan sekitar kita ya ada diskotik, mohon maaf misalnya menyediakan minum-minuman khamr, ya kan? Terus ada perjinaan yang dilegalkan macam-macam kan ada sudah sekarang ini. Nah sekarang tinggal kita. Makanya beruntunglah kita ayah bunda yang di forum sahabat surga ini, karena cita-cita kita adalah surga, mudah-mudahan Allah mengabulkan, maka kajian ini adalah dalam rangka untuk membentengi kita dari hal-hal yang di luar syariat, yang dimurkai oleh Allah, kepada jalan yang benar, yang lurus, ya, sehingga kita mendapat hidayah Allah SWT. Itu ya. Saya kira itu Hani ya. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Wassalam. Ya, ternyata ada ya fasilitas bunuh diri yang mewah gitu ya. Bayarnya berapa ya? Saya nggak tahu gitu ya. Ini di searching ya di Google ya. Allah. Di Jepang itu Pak Ustadz, harakiri. Oh ya, harakiri. Iya, harakiri kan pribadi dia. Misalnya ya, saya bertarung. Kemudian kalah, nggak dibunuh sama lawannya, bunuh diri. Karena apa? Saya merasa terhina. Mendingan aku dibunuh, kalau nggak dibunuh saya bunuh diri. Tapi itu pribadi lah tadi ya, ini lebih keren lagi, difasilitasi. Jangan bunuh diri dulu, mau bunuh diri yang nyaman, yang asik. Sini loh. Nah itu masalahnya. Ya, oke, saya kira itu. Alhamdulillah ini sudah nggak ada yang tanya lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Pak Anto ya. Masih nyetir ini, berhenti dulu. Tanto, Pak Ustaz, Tanto. Siap. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya Ustaz baik. Alhamdulillah. Ini Ustaz mau nanya Ustaz. Siap. Tentang optimis tadi. Sudah kita nggak usah bicara pesimis. Jadi setelah 200 meter belok kanan ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Krian, Rambu Jalan Nasional 15. Sampai nyetir Pak Anto itu. Santai kita dengarkan dengan sabar ya. Gini Ustaz, kita kan optimis atas ibadah kita kan yang kita lakukan adalah diterima oleh Allah kan gitu. Nah, terus kita sebagai makhluk kan ingin mengetahui tolak kanan ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Krian, Rambu Mojosari, Jalan Nasional 15. Sudah mau sampai rumah ke Jalan Ki Dewantara. Ini sabar dulu, sabar. Map saya ini. Ya. Nah, udah. Oke. Dari apa Ustaz? Tadi kita kan harus optimis dalam beribadah kan gitu. Optimis dan juga yakin kita akan diterima oleh Allah atas ibadah yang kita lakukan. Yes. Nah kita sebagai makhluk kan ingin mengetahui tolak ukur
ukur sebatas mana atas ibadah yang kita lakukan. Jadi bagaimana ciri-ciri gitu ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Ustaz. Ciri-cirinya. Jadi kita pengen tahu kan apa enggak kan gitu. Selama kita ibadah sudah mengikuti syariat kan insya Allah pasti diterima oleh Allah kan gitu. Tapi kita ingin mengetahui gitu, Ustaz. Sudah cukup, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Anto, hati-hati di jalan, mudah-mudahan lancar, rezekinya melimpah. Begitu nanti dihitung uangnya ternyata lebih dari targetnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini teman-teman. Setiap orang beribadah harusnya kan optimis, gak? Aku mau sodako deh. Tapi nggak optimis bahwa akan diterima, kan lucu ya. Pasti punya keinginan bahwa setiap ibadah kita terima oleh Allah SWT, apapun itu. Ya, sholat misalnya. Masa sholat pikirnya, waduh kayak nggak diterima. Waduh, ya pasti ingin diterima lah gitu. Mau sodako, ngaji, tilawah, itu ngaji, guna sholat, semua ibadah. Itu pasti optimis bahwa akan diterima oleh Allah SWT. Hanya apa sih syarat-syarat diterima oleh Allah, kan begitu. Itu kan kita sudah tahu. Jadi nanti ada, pertama yang kita lakukan adalah mengerjakan ibadah itu sesuai dengan aturannya. Itu dulu. Misalnya ya, kita sudah optimis pasti diterima oleh Allah sholat saya. Sholat subuh misalnya, pasti diterima, saya sholat pasti diterima. Tapi sholatnya sampean 3 rakaat diterima enggak? Ya kan sudah kelihatan. Tapi apa? Berarti apa rumusnya? Pertama, ibadah jalankan sesuai dengan tuntunannya, dengan syariatnya, kaifiahnya, tata caranya, ya enggak? Betul. Itu pertama. Ya, karena kalau enggak, ya jangankan nunggu nanti. Begitu kita sadar, iya ya aku tadi sholat nggak wudu ya nggak diterima kayaknya. Itu sudah tahu bahwa nggak akan terima karena kurang syarat dan rukunnya. Itu dulu ya, pertama itu. Nah kalau sudah indikator ya di luar yang syarat dan rukun, ya ini sebenarnya subjektif ya, menurut pengalaman dan cerita aja. Itu adalah bertambah tenang diri kita setelah kita melaksanakan ibadah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita habis maksiat, tenang nggak kita? Tidak. Tidak. Misalnya begini, ke swalayan kita ngentit gitu ya. Obat nyamuk gitu. Sekarang masih ada obat nyamuk nggak? Kok contohnya kok jadul gitu ya? Nggak ketahuan. Parfum. Nah, ini pengalaman ya ini. Nggak ketahuan, tapi kira-kira merasa enjoy nggak? Tenang nggak? Nggak tenang. Enggak, karena itu maksiat kan. Sebaliknya, kalau ibadah yang kita lakukan, merasa tenang nggak? Tenang. Nah, itu salah satu indikator bahwa ibadah kita itu benar. Gitu. Dan berikutnya adalah ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan itu apa ya? Added value, nilai tambah. Aku dapat sehari itu rata-rata ya, kalau ngojol gitu ya, dapat hanya sebulan hanya akumulasi dapat hanya 5 juta. Padahal biaya dapat 3 juta kalau begitu. Padahal UMK itu adalah 4,5 juta. Dan kemarin sempat didemo kan sama teman-teman di Mojokerto kan. Iya. 4,5 juta. Berarti kan kurang 1,5. Ternyata cukup aja kok. Itu namanya berkah. Berkah. Kok bisa? Ya itu indikatornya sudah indikator dari Allah. Yang indikator yang sudah kita baca di awal tadi, indikator tentang benar nggak kita lakukan. Misalnya sholat. Sholat kan Allah menyuruh sholat seperti Rasulullah. Sholu ra'aitumuni sholu, kata Rasulullah. Sabdanya. Sholatlah seperti sholatku. Kalau nggak sholat seperti Rasulullah ya, tadi misalnya 2 rakaat untuk subuh kita kasih 4 rakaat. Wah, aku kan masih muda, subuh hanya 2 rakaat. Aku 4 kuat. Walaupun kita kuat, seger buker ya nggak sah. Sholat isya ngantuk-ngantuk, ini jam 9 nih harus nonton Ikatan Cinta. Udah 2 rakaat aja.
bisa ngikuti full. Iya, sama nggak diterima, friend. Jadi insya Allah mungkin maksudnya, oke, syarat-syarat sudah dipenuhi. Biasanya kedua tadi adalah indikatornya ketenangan, kedua adalah keberkahan. Dan biasanya berikutnya adalah bertambah istiqomah kita dalam menjalankan ibadah. Itu ya, berarti meningkat ibadah kita. Itu begitu. Karena apa? Ibadah itu semakin meningkat kalau kita melakukan ketaatan. Ibadah semakin down dan futur itu sudah menjauh dari ibadah ketika kita melakukan maksiat. Jadi coba perhatikan, kalau kita melakukan maksiat, pasti ibadah kita kalang kabut. Sudah, itu aja rumusnya. Semakin kita bermaksiat, semakin jauh kita dari ibadah-ibadah. Muter aja gitu. Tapi begitu kita semakin taat, maka semakin bagus keimanan kita dan ibadah kita akan semakin bagus. Begitu. Gitu ya. Misalnya, mohon maaf, kita main di luar yang itu tidak dibolehkan oleh Allah. Ya kita nggak tenang dan ibadah kita ngaruh loh, nggak khusyuk dan lainnya. Nah itu ngaruh. Itu ya, Anto ya. Jadi mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena di dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan bekal. Sedangkan perjalanan kita di akhir nanti sangat panjang. Sedangkan waktu kita tinggal berapa tahun lagi, nutut enggak? Itu yang harus kita ingat-ingat. Itu ya, walau alam bisawab. Itu Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama Mas Santo, barakallahu fiik. Silakan untuk sahabat surga yang lain. Nggak usah dipaksa ya. Kalau sudah nggak ada, nggak usah dipaksa. Kayaknya nggak ada yang. Sudah cukup untuk penanya? Udah kayaknya. Kok ragu ini ya? Di chat ada nggak di chat? Nggak ada juga kan? Oke. Sungkan kayaknya teman-teman ini. Kajian ke-23 pada malam hari ini yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Beberapa mutiara bisa kita ambil dari Ustadz Alim adalah yang pertama, yang sudah kita terima dari Allah, maka wajib kita syukuri dengan mewujudkan dengan cara meningkatkan kualitas diri melalui ucapan, pikiran, dan tindakan, dan yang penting adalah menata hati. Kemudian tak lupa ibadah kita harus niatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan secara istiqomah. Nah itu ada pertanyaan lagi tuh di chatting. Enggak mau, monggo, maaf. Itu dibacain aja Bunda di chat. Assalamualaikum. Gitu ya, saya baca aja. Nanya nggih, silakan. Oh ini bro saya ini. Bagaimana cara memupuk niat ibadah kita lebih ikhlas? Masya Allah ya, sudah ikhlas ditambah lebih ikhlas lagi. Memang begitu tugas kita. Ya, ibadah itu bahkan harus ikhlas. Bahkan begini loh teman-teman. Kalau orang ibadah, iya. Ada nggak orang ibadah tahu riya? Ada nggak? Halo? Aku mau nyumbang itu nggak enak nih, takut dikira riya. Ada nggak begitu? Ada. Ya. Ada Ustaz. Oke, ada memang. Banyak. Orang yang ibadah justru takut riya, maka dialah sebenarnya riya sesungguhnya. Oh gitu ya? Iya, karena nggak karena Allah, dia takut dengan penilaian manusia, betul nggak? Manusia. Makanya justru dia riya, bahkan dikatakan syirik itu, tapi syirik kecil. Ya langsung aja action. Kadang-kadang kita perlu belajar loh. Sedekah 10.000 berat, lama-lama biasa itu sudah ikhlas sendiri. Sama dengan kita waktu kecil, sholat itu kalau nggak dibangunkan susah kan? Anak-anak kita coba ya, bangunkan susah. Karena apa? Belum ada kesadaran, lama-lama terbiasa kan? Kadang-kadang memang ibadah itu perlu dipaksa.
Gitu, supaya menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan menjadi karakter, sudah beres dan itu akan insya Allah ikhlas. Dan salah satu cara untuk memupuk niat ibadah kita lebih ikhlas adalah ketahui dalilnya dulu, ilmunya dulu. Mana ini perintahnya? Bener nggak Allah nyuruh saya sholat? Bener nggak suruh zakat? Bener nggak suruh sholat tahajud? Bener nggak ada perintah dulu? Supaya kita benar-benar paham, oh ya memang ini diperintah. Memang dianjurkan kalau sunnah, kalau wajib diperintah gitu kan? Itu dulu. Jangan sampai kita beribadah nggak ada dalilnya. Iya, ini siapa ya sebenarnya sing garai kok tiba-tiba kok teklak-tekluk. Itu harus itu. Pertama itu. Yang kedua, kita juga boleh mempelajari fadilahnya. Misalnya, kita disuruh sholat jamaah untuk laki-laki ya di masjid dibanding sholat sendirian, betul nggak? Kan ada itu fadilahnya, pahalanya berapa? Nah itu bisa memotivasi kita lebih semangat berarti kan lebih ikhlas, betul nggak? Makanya banyak ayat-ayat sebetulnya yang memotivasi kita, Allah memotivasi kita, termasuk Rasulullah banyak memotivasi kita agar kita gemar melakukan ibadah. Misalnya Ramadan, Allah memberikan satu bonus satu malam, namanya apa? Lailatul Qadar, malam 1000 kemuliaan. Loh, masa nggak semangat sih? Supaya semangat sehingga kita lebih ikhlas ya dengan kasih sayang Allah. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin insya Allah kita dapatkan itu sah-sah aja. Yang penting tidak pamrih kepada manusia ya, tapi kepada Allah. Itu boleh. Karena niat kita memang kepada Allah, lillahi ta'ala. Tapi Allah memang banyak menjanjikan juga. Kalau sholat jamaah 27 derajat loh. Gitu. Kalau baca Al-Quran, ya satu ayat itu dipahalai menjadi 10 kebaikan. Satu ayat loh, misalnya alif, lam, mim. Ada 3 ayat kan? Maka 10 kali 3. Itu sabda Rasulullah begitu. Jadi alif lam mim la harfun. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu tadi jadi ada 3 huruf. Belum lagi kalau ada panjangnya alif lam mim, itu bisa lebih banyak lagi. Masya Allah, kalau bismillahirrahmanirrahim banyak. Supaya kenapa kita harus tahu? Supaya kita lebih semangat dan lebih ikhlas. Sama dengan belajar baca Al-Quran. Orang yang lancar bacanya sama orang yang geratul baca Al-Quran itu pahanya lebih banyak orang yang geratul. Masalahnya apa ya geratul? Geratul maksudnya ya nggak lancar ya, itu masih terbata-bata. Itu dinilai 2 pahanya. Kalau satu ayatnya 10 kali 2 dia sudah dapat 20 sendiri gitu. Loh, supaya apa? Termotivasi kita, betul nggak? Jadi pertama tadi apa? Supaya kita lebih ikhlas tadi apa? Dalami ilmunya, ya. Al-amal ada namanya kaidah gini. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum amal, gitu ya. Kita cari, oh iya benar ada dalilnya. Oh benar ada perintahnya gitu kan. Kedua, pelajari fadilah keutamaannya. Ya, saya kira itu ya, itu bisa motivasi kita agar lebih ikhlas dan lainnya. Saya kira itu ya, Kang ya. Barakallah. Berikutnya ada pertanyaan dari Bunda Nur Hayati, Ustaz. Iya. Tadi sudah mau ditutup malah. Ada ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin. Waalaikumsalam. Soal hutang puasa dan sholat. Jika orang tua kita sudah wafat, apakah kita sebagai ahli warisnya juga berkewajiban mengkafaratkan atau membayar hutang puasa dan sholat beliau semasa hidup? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oh ya, oke. Hutang itu kan harus disaur ya. Dilunasi ketika masih hidup kan. Misalnya orang tua kita itu hutang puasa, ya, dia harus dikodok kalau puasa ya kan. Sebelum datangnya puasa
Berikutnya, kalau dia tidak puasa karena sakit, karena tua, dan tidak mungkin akan mengkodok lagi, maka diganti dengan apa? Fidyah, cukup. Nggak usah dipuasai lagi oleh ahli waris, enggak. Kalau hutang uang ya, kalau hutang materi baru ahli warisnya yang bayar. Itu. Sholat juga demikian ya. Sholat itu ada kewajiban yang bersangkutan ya. Sholat pun itu kalau yang ditinggalkan itu banyak gitu kan, maka kan harus berusaha dikodok ya semaksimal mungkin. Bahkan ada ulama yang nggak perlu, yang penting tobat gitu kan. Nah kemudian kalau satu saat kemudian keburu meninggal, yes nggak usah, karena itu kewajiban orang tua, apalagi misalnya sholatnya itu bertahun-tahun. Ini sebenarnya pertanyaannya kayak dulu, bagaimana orang yang sudah dulu nggak pernah sholat, tiba-tiba dia dapat hidayah sholat. Bagaimana dengan sholat yang nggak dikerjakan? Nah, itu kan begitu kan. Jadi, kerjakan sebisanya, yang penting sudah diniatkan. Kalaupun dipanggil Allah, ya sudah selesai bebannya, karena dia sudah berusaha untuk nyaurnya. Gitu. Ya, itu ya, kayak gitu. Itu Mbak Nur Hayati ya, dari Sukorejo. Sukorejo itu Solo ya? Pandaan Ustadz. Oh, kalau yang di Solo itu apa namanya? Pandaan. Karena ada bakso Solo itu dari Sukoharjo. Iya. Gitu ya, Bunda. Itu. Ya, kalau puasa itu bisa pakai fidyah namanya ya. Gitu. Monggo, kayaknya tadi sudah mau ditutup. Ya, Ustadz, ada tambahan lagi, boleh Ustadz? Maaf, saya izin. Boleh. Ya, Ustadz, ini ada di chatting saya, ada pertanyaan. Kalau seorang muslim menikah dan keluar dari agama Islam, dan kemudian masuk ke agama Islam lagi, apakah ibadahnya diterima? Begitu Ustadz. Syukran. Yes. Ini. Kalau selama murtad ya enggak. Tapi kalau masuk lagi baru nanti terima lagi. Harus bertobat nasuha itu ya. Kalau sudah Islam keluar terus masuk lagi ya. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Tapi sudah seburu-burunya orang sebetulnya itu kan gitu. Tapi kalau pas murtadnya ya enggak diterima. Gitu. Jangan beda dengan begini ya. Dulu nggak pernah Islam, mohon maaf, misalnya keluarga nggak Islam, tiba-tiba mualaf, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapuskan, ya nggak? Jangan diberlakukan orang yang murtad. Ya enak nanti kan, misalnya ya, dia sudah Islam, ternyata nggak ngatasi dengan ibadah, supaya dosaku hilang, aku murtad dulu, misalnya gini ya, baru nanti aku Islam lagi supaya yang lalu hilang. Wah ini nama akal-akalan, nggak bisa bro, ya kan? Gitu, justru tobatnya harus lebih dikencengin kalau begitu. Kenapa kemarin murtad gitu kan? Gitu ya. Kalau hilang semua alhamdulillah ya enak malah. Akal-akalan namanya ya. Oh susah, aku udah sholat nggak lama, sudah enggak mau melakukan zina, melakukan homer macam-macam, ya udah aku murtad dulu, nanti masuk Islam, kan yang telah lalu dihapus. Jangan begitu, bukan lain-lain ya, karena dia sudah pernah Islam lagi. Kecuali yang selama hidupnya belum pernah Islam kemudian masuk Islam, yang disebut mu'alaf, itu baru itu pakai dalil yang pertama tadi, bahwa dosa-dosanya yang sebelum Islam itu sudah dihapuskan oleh Allah SWT. Dimulai dicatat setelah dia masuk Islam. Begitu. Itu friend ya. Oke. Jazakallah khair. Nah, malah terakhir malah tambah seru nih. Oke, Bunda Citra. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Alim Mahdi dan sahabat-sahabat surga yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab antara lain Bunda Hani, Bapak Anto, Bapak Rofi'i, dan Bunda Nur Hayati, dan terakhir tadi saya belum mengikuti namanya. Oke. Baiklah sahabat surga yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada yang dimuliakan Allah Ustadz Ali Mahdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ayah bunda, sahabat surga yang Allah SWT. Sebelum doa,
sedikit saya simpulkan ya. Bukan kesimpulan sih, tadi sudah banyak pertanyaan. Jadi begini, kita masing-masing kita kan pernah beli obat nggak? Beli obat di apotek pernah nggak ya? Pasti pernah, sering. Katakanlah kita mau beli obat batuk, ya, atau sirup apalah gitu. Itu pasti kan ada komposisinya ya, misalnya dosisnya, berapa kali diminum, manfaatnya, kegunaannya, ya kan? Kita baca, kira-kira tahu nggak ini kegunaannya, cara minumnya, ya kan? Berapa kali, tahu kan, teman-teman? Karena kita baca labelnya. Ketika kita sedang batuk, beli obat itu, sudah kita pelajari tata caranya, di label itu komposisinya, kegunaannya, dan kita yakin bahwa dengan perantara obat ini bisa sembuh. Tetapi ini perhatian, setelah kita tahu bahwa dengan obat ini insya Allah bisa sembuh, kemudian nggak kita minum, kira-kira bisa sembuh apa enggak? Kita sudah tahu bahwa obat ini bisa menyembuhkan, tapi nggak kita minum, bisa sembuh nggak, teman-teman? Tidak. Iya, tidak. Sama dengan ilmu ya. Kadang-kadang kita tahu, tapi nggak kita amalkan. Bermanfaat nggak? Enggak. Hanya sekedar pengetahuan. Walau alam bisawab, kita berdoa, mari kita tundukkan hati-hati kita ikhlaskan, kita sempurnakan aktivitas malam hari ini, supaya full aktivitas kita malam hari ini, nanti sampai kita ditidurkan oleh Allah, dicatat sebagai aktivitas yang dinilai ibadah oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ali Mahdi serta seluruh pengurus Forum Sahabat Surga, ayah bunda Sahabat Surga yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.